Oke guys, ada satu fenomena yang suka bikin saya nggak habis pikir gitu ya. Misalnya saya lagi lihat YouTube, saya lagi lihat Instagram, saya lagi lihat TikTok, lalu kemudian ada seseorang yang memberikan sharing tentang bisnisnya, sharing tentang usahanya. Itu lalu kemudian kalau saya lihat komen, itu pasti akan ada, nggak cuma satu, bisa puluhan atau mungkin malah bisa ratusan komen-komen yang menanyakan nih orang tuanya siapa. Ya seolah-olah pengen tahu ini anaknya pengusaha atau bukan, anaknya pejabat atau bukan. Ini bapaknya jangan-jangan punya bisnis, jangan-jangan bapaknya orang kaya, konglomerat. Pantesan aja dia bisa kayak gitu. Pantesan aja dia bisnisnya gede. Ternyata bapaknya adalah pengusaha, bapaknya adalah ini, ibunya adalah itu. Punya koneksi sehingga merasa wah dia punya privilege, nggak adil segala macamnya. Buat saya ini aneh. Dan ya inilah yang bikin akhirnya orang-orang itu nggak akan maju gitu loh. Orang-orang itu dalam arti yang komen ya. Kalau yang ngasih konten mah ya dia udah happy dengan hidupnya, dia nggak bikin konten juga nggak mati. Sedangkan orang-orang yang komennya seperti itu ya dia nggak akan maju. Kenapa? Sekarang gini, kalau misalnya nih saya ketemu dengan seorang pengusaha muda nih, saya ketemu, saya ngobrol, ternyata bapaknya dia konglomerat nih. Ya saya tempel lah anak konglomerat masa dinyinyirin, gila apa? Ketemu anak konglomerat ditemenin, mestinya kayak gitu kan, siapa tahu nanti mau bisa sama anaknya ya deketin aja bapaknya. Om gitu kan, gimana kabarnya, wah ini bisnisnya makin dahsyat ya, wah pengen dong belajar ya gitu gitulah. Ya apa namanya, gini loh, kalau kita mau sukses tempel orang sukses. Tapi kan dia bisa sukses karena privilege bapaknya. Ya, tempel anaknya belajar sama bapaknya. Sesimpel itu. Simpel banget. Wah, kalau saya bingung ya. Waktu ini kan ada juga beberapa waktu yang lalu ya. Seorang anak konglomerat yang bilang dia apa namanya bisnis sampai rugi berapa hampir 900 juta apa kalau nggak salah dimodalin sama orang tuanya. Dan itu banyak yang ngerujak netizen. Banyak yang bilang, wah anak orang kaya segala macam. Ya elah, mestinya nggak kayak gitu. Mestinya nggak usah di komen seperti itu. Ya anak konglomerat itu ditemenin gitu loh. Bukan malah dinyinyirin. Nyinyirin nggak akan bikin kamu maju. Dan orang yang sharing mereka punya knowledge, yang sharing mereka punya experience, ya sebenarnya nggak perlu sharing. Mereka sharing karena mereka ingin berbagi pengalamannya. Hal terbodoh yang bisa kita lakukan sebagai seorang nobody, sebagai seorang rakyat jelata yang jauh lebih miskin gitu ya daripada mereka. Hal terbodoh yang bisa kita lakukan adalah nanyain, bapak lu pengusaha ya, lu punya privilege ya, pantesan aja lu bisa kayak gitu. Kalau gue dari nol ya, buat apa? Mendingan kita dengerin ceritanya, kita terinspirasi, lalu kemudian kita adopsi ke dalam kondisi kita. Misalnya, si orang kaya ini cerita, dulu waktu saya mulai bisnis, saya mulai dari membangun koneksi dan jaringan. Oke, kalau buat mereka, bangun koneksi jaringan adalah telepon bapaknya, ngomong sama bapaknya ketika makan malam, minta dikenalin sama teman bapaknya. It's okay. Kalau kita, gimana caranya bangun jaringan? Ikut seminar, ikut komunitas. Kalau kayak saya nih, saya ada di JCI, Junior Chamber Internasional. Kenapa? Karena ada banyak banget pengusahanya, dari yang level UMKM ada, dari yang startup ada, sampai yang omsetnya miliaran, ratusan miliar, sampai yang triliunan, bisnisnya udah TBK juga ada. Opportunity-nya banyak. Gabung di sebuah komunitas, tiba-tiba dapat koneksi. Ya sama dong. Jadi kalau misalnya anaknya konglomerat, cara cari koneksinya adalah dengan cara minta dikenalin sama teman bapaknya atau teman ibunya. Kalau kita rakyat jelata, bangun koneksinya adalah yang tadi, ikut seminar, masuk komunitas, sama-sama bangun bangun network. Sama-sama bangun komunikasi, bangun jaringan dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi sebenarnya ya
kita menganalisanya seperti itu. Oh, mereka begitu caranya. Ya, kita juga lakukan, tapi dengan sesuai dengan sikon kita. Udah gitu aja. Kan enak. Misalnya, si anak konglomerat ini yang lagi sharing juga bilang nih, waktu saya mulai bisnis, itu saya harus jualan sendiri. Saya harus bangun sistem di bisnis saya. Ya, kita juga lakukan hal yang sama. Semua orang juga, gini loh, kalau kita mau mulai bisnis, kita sebagai owner kita harus jualan. Kalau kita sebagai bisnis owner, untuk memulai kita jualan sendiri. Lalu kemudian begitu kita udah bisa jualan, kita delegasikan tugas jualan kita kepada karyawan kita. Itu adalah saat kita grow. Lalu kemudian seiring bisnis berjalan, akan ada customer-customer yang merasa sangat happy dengan usaha kita, dengan produk atau jasa kita, dan mereka mulai menawarkan produk dan jasa kita. Itulah ketika kita scale up. Mau konglomerat, mau tukang bakso keliling naik pakai gerobak, semuanya sama. Cuman bedanya anak konglomerat bisa lebih cepat karena mereka lahir udah punya resource. Nah, kita sebagai rakyat jelata jangan jadikan itu sebagai excuse untuk kita nggak mulai dan malah nyinyir. Aduh, itu penyakit namanya gitu ya. Lakukan apa yang mereka share, tapi dengan cara kita, dengan kondisi kita. It's okay, nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada masalah ya, dia mungkin dari 0 rupiah ke 10 miliar lebih cepat. Ya kita mungkin dari 0 ke 1 juta perlu effort lebih gede. Ya nggak apa-apa, kan kita nggak lomba sama siapa-siapa. Kita kan ketemu anak orang kaya, anak berprivilege ini kan untuk cari informasinya. Siapa tahu syukur-syukur karena kita sangat respect dengan mereka dan somehow kita juga dapat ada jalan ketemu mereka, kita bisa ngobrol, tukeran nomor handphone, bisa akhirnya berpartner dengan mereka kalau kita respect dengan mereka. Tapi kalau kita belum apa-apa udah nyinyir, udah ngata-ngatain, udah suzon gitu kan, ya susah. Ketemu dengan mereka pun ya kita nggak akan mau nyapa karena kita udah auranya bermusuhan dengan mereka. Ya kenapa harus kayak gitu? Ingat loh, kita rakyat jelata loh, kita yang butuh mereka loh. Mereka nggak butuh kita, beneran. Kita mau ngata-ngatain konten mereka juga mereka nggak peduli gitu loh ya. Mereka nggak jadi miskin. Tapi orang-orang yang ngata-ngatain ini ya nggak akan jadi kaya. Ya terserah kita mau jadi yang mana. Oke, mungkin itu yang saya mau share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.